فبأي آلاء ربكما تكذبان. Pernah menonton di TV itu, kalau orang pemburu setan itu sahih nggak Ustaz? Pemburu setan itu seluruhnya orang yang perlu diruqyah. Itu aja jawabannya. Ya. Tadi kalau orang mengaku bisa lihat setan, itu apa aja kemungkinannya? Satu di antara dua, dia bohong, atau yang kedua di tubuhnya sudah ada jin. Silakan Bu yang di bawah. Sebentar. Bisa ruqyah sendiri. Maka jangan mengandalkan di ruqyah orang. Enggak, maksudnya bisa Ustaz ngajarin apa-apa aja untuk meruqyah air yang buat dibersihin gitu. Sebentar, yang di bawah mau bertanya dulu ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tahapan-tahapan untuk bacaan ruqyah itu apa aja? Tahapan-tahapannya apa dari awal sampai akhir? Terus yang kedua, kemarin saya ikutin training di Masjid Istiqlal tentang apa namanya alam bawah sadar. Tapi saya dengar setelah itu banyak yang setelah itu bisa menyembuhkan orang, bisa melihat malu-malu, tapi itu capnya atau Itu jelas dari setan itu. Habis itu dia bisa melihat makhluk gaib atau semacamnya, jelas itu dari setan. Malah menyesatkan itu, Bu. Malah menyesatkan. Jadi tahapan-tahapan untuk meruqyah sebenarnya tidak sulit. Dianjurkan kita dalam keadaan sudah bersuci, karena ruqyah itu pada hakikatnya kita berdoa pada Allah. Kita berdoa kepada Allah dan meminta bantuan pertolongan dari Allah agar jin dan syaitan yang mengganggu dan menyakiti enyah dari tubuh kita atau dari pasien, ya. Kemudian yang kedua, upayakan yang akan kita ruqyah juga seperti itu, suci, dalam keadaan sudah bersuci. Walaupun dia umpamanya sedang haid, istri kita umpamanya, ya kan, sudah aja dia berwudu, ya. Kemudian setelah itu mulailah dengan ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dianjurkan kalau dapat, ya, kalau enggak juga enggak apa-apa. Salat sunat 2 rakaat. Salat sunat itu disebut dengan salat sunat hajat. Kita hajatnya kepada Allah, mohon disembuhkan atau dilepaskan dari penggangguan. Habis itu doa seperti biasa, doa kepada Allah agar ruqyah kita diberkahi oleh Allah. Lalu menghadaplah ke arah kiblat. Jadi kalau pasien kita itu di sini, kepalanya sebelah kanan, ya, kita menghadapnya kiblat, anggaplah kiblat itu ke sana, ya, kita ngadap ke sana. Pasien kita kepalanya sebelah kanan dari kita, ya. Dimana kalau kita perintahkan dia mereng ngadap ke arah kiblat, langsung lambung kanannya yang dihimpit sesuai dengan sunnah tidur, ya. Nah, kemudian setelah itu mulai membaca doa ruqyah, doa muqaddimah ruqyah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku meruqyah engkau min kulli syai'in yu'dzika. Ini doa muqaddimah ruqyah yang dibacakan malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dzika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allah yashfika bismillahirrahmanirrahim. Perlu saya tulis? Ya, kan bisa direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini terlalu berat, saya angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa?
Udah? Oke. Lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku meruqyah engkau. Min kulli syai'in, dari segala sesuatu, yu'dzika, yang menyakiti engkau. Wa min syarri, dan dari segala kejahatan, kulli nafsin, seluruh jiwa-jiwa yang jahat, jiwa-jiwa yang gelap, maksudnya jin dan syaitan, ya. Aw ainin hasid, atau tatapan mata yang dengki, ain. Allah yashfik, Allah lah yang menyembuhkan engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku meruqyah engkau. Baca ini 3 kali. Oke. Baca ini 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dzik. Dengan nama Allah aku meruqyah engkau. Min kulli syai'in yu'dzik, dari segala sesuatu yang menyakiti engkau. Wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid, dan dari kejahatan segala jiwa-jiwa yang jahat, atau 'ainin hasid, tatapan mata yang dengki. Allah yashfik, Allah lah yang pasti menyembuhkan engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku meruqyah engkau. Baca itu. Nah, setelah baca ini lanjutkan dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, kemudian baca ya hayyun ya qayyum birahmatika astaghith. Ya hayyun ya qayyum birahmatika astaghith. Ya hayyun ya qayyum birahmatika astaghith. Setelah itu berikan instruksi. Berikan instruksi. Wahai penyakit yang ada di tubuh hamba Allah ini, yang ada di tubuh manusia ini, yang ada di tubuh istri saya, yang ada di tubuh anak saya. Wahai penyakit, kamu adalah makhluk Allah. Saya bacakan kalamullah berikut ini sebagai instruksi bagi kamu agar kamu meninggalkan tubuh orang ini. Hai penyakit, kamu adalah makhluk Allah. Saya perintahkan kamu keluar. Hai kamu jin dan syaitan. Ketika kita bicara tentang jin dan syaitan, suaranya seperti membentak. Hai kamu jin dan syaitan, dengan nama Allah saya perintahkan kamu keluar. Keluar dari tubuh orang ini. Keluar kamu dari tempat mana saja yang mudah. Silahkan kamu keluar dari hidung, dari mulut orang ini, dari telinganya, dari duburnya, dari pori-porinya, dari manapun yang enak. Tapi jangan kamu menyakitinya ketika kamu keluar. Dan jangan pernah kembali. Jadi instruksi. Ya, kalau ini suaranya tegas. Kalau penyakit yang disuruh keluar, cukup dengan bahasa seperti tadi ya. Hai penyakit, kamu adalah makhluk Allah, saya perintahkan kamu keluar. Ayat-ayat Allah sini saya bacakan untuk memerintahkan kamu keluar. Keluar. Itu saja. Tapi kalau jin dan syaitan, hai jin dan syaitan, lihat nadanya mulai tinggi. Dan kita perintahkan dia keluar. Kamu keluar. Tegas. Kamu keluar. Setelah itu, katakan kepadanya, ayat-ayat ini saya bacakan untuk mengusir kamu. Saya tidak berniat untuk menyakiti atau apalagi membunuh kamu. Tapi jika kamu bertahan, saya tidak mau peduli dan tidak peduli dengan apa yang akan menimpa kamu. Apakah kamu terbakar? Dan sudah banyak yang sudah terbakar. Apakah kamu cedera cacat? Sudah banyak yang cedera cacat. Apakah kamu mati? Bukan urusan saya. Karena kamu sudah saya suruh keluar baik-baik. Nah, mulai baca ayat. Ya, gitu aja ya. Mulai baca ayat.
Berapa lama ayat dibaca? Makin lama Bapak Ibu membaca ayat, makin bagus. Makin banyak pahala Bapak Ibu. Iyalah. Ya maksudnya kita baca aja surah Al-Baqarah umpamanya kan. Iya, pokoknya ibu mau buka Al-Quran, meruqyah, nggak ada masalah. Buka Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ingat, ruqyah itu harus dengan suara yang dijahar. Kalau ibu suaranya jahar yang distandarkan untuk wanita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah keras-keras. Ya, kalau kami diperintahkan seperti imam dalam salat.